Prabowo Gibran bakal menang satu putaran. Sorry ya. Oke teman-teman, jadi kita bakal kangen ya konten-konten di media yang isinya paslon 0, 1, 2, dan 3. Jadi di video hari ini kita akan bahas sedikit tentang euforia di IHSG ya teman-teman. Bahwa sekarang pemilu sudah selesai, quick count sudah muncul ya. Banyak lembaga survei sudah menunjukkan bahwa 02 itu bakal menang. Ya kalau dari statistiknya ya, rata-rata di atas 55%. Berarti kemungkinan satu putaran. Tetapi teman-teman, saya ingin ingatkan supaya kita terus memperhatikan real count-nya seperti apa ya di kpu.go.id supaya kita tahu nanti hasil akhirnya real count-nya itu bahwa benar-benar paslon 02 itu menang. Dan apakah satu atau dua putaran tidak ada yang tahu. Kita perlu memastikan lebih lanjut. Nah jadi di video hari ini kita akan membahas bagaimana market itu respon ya setelah pemilu kita selesai. Jadi nggak cuma lokal nih teman-teman. Bayangin asing juga ikutan pesta ternyata di IHSG. Dalam satu minggu asing itu sudah injek 7 triliun lebih. Bayangin hanya dalam satu minggu. Karena mereka menyambut selesainya pemilu di Indonesia. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan di tahun 2024 ini ada dua hal penting yang perlu kita monitor. Yang pertama kan sudah selesai yaitu pemilu. Kita sudah selesai pemilu dan sekarang sudah tinggal tunggu real count-nya. Nah, poin yang kedua ini ya teman-teman, itu kita harus tahu kapan suku bunga akan diturunkan. Karena kalau nanti The Fed sudah mulai menurunkan suku bunga, nah itulah dampak sesungguhnya akan kita rasakan di IHSG. Nah teman-teman pasti pada tahu ya, jika suku bunga itu lagi dinaikkan ya, era suku bunga yang tinggi, itu aset-aset beresiko biasanya dianalisa bahwa tidak akan menarik. Kenapa? Karena dana-dana ini akan mencari high return dengan low risk ya. Kalau teman-teman taruh aja di deposito ya ataupun di obligasi itu kan yieldnya cukup tinggi dengan resiko sangat kecil. Maka banyak tuh yang parkir di situ. Tetapi kok aneh ya di tahun 2024 ini pada saat suku bunga tinggi-tingginya nih. Kok bisa IHSG itu malah mencapai 7.300 ke atas? Kan nggak make sense ya. Nah tahun lalu saya kan pernah bikin tuh video teman-teman yang menjelaskan bahwa kalau suku bunga dinaikkan itu adalah masa kejayaan big banks. Dan teman-teman tahu IHSG kita itu masih didominasi oleh saham-saham blue chip yang di dalam kategori big banks. Contohnya BCA, BRI, ya Bank Mandiri, bahkan Bank BNI itu kan top 4 banks kita mendominasi pergerakan IHSG. Jadi kalau suku bunga naik ya pada saat era suku bunga tinggi, itu coba teman-teman perhatikan laporan keuangan BCA, BRI dan top 4 banks lainnya, itu semuanya fantastis sekali. Jadi wajar para investor mau mengambil cuan dari bentuk dividen itu di saham-saham tersebut. Ya siapa yang nggak mau sih, bahkan asing pun berebut tuh ambil saham-saham top 4 banks kita. Nah jadi itu yang menyebabkan kenapa di era suku bunga yang tinggi ini itu IHSG kita masih tetap naik. Karena yang naik itu adalah top 4 banks kita, bahkan semuanya hampir all time high ya. Coba teman-teman perhatikan, masuk headline semua nih dari BCA, Mandiri, dan seterusnya. Nah, dan teman-teman di tahun 2024 ini market sedang mengantisipasi apa? Penurunan suku bunga ya. Kita nggak tahu apakah mulai di semester 1 akhir atau masuk ke semester 2, tidak ada yang tahu. Tetapi kalau nanti suku bunga sudah mulai turun, jalan pikir yang pada umumnya adalah aset beresiko akan mulai menarik nih. Kenapa? Karena kalau suku bunga turun, yang awalnya deposito dapat bunga tinggi akan mulai menurun, ya kan? Jadi orang nggak tertarik lagi nih parkir uang banyak-banyak di deposito. Mereka akan pilihlah aset-aset beresiko. Nah, tetapi teman-teman, kalau suku bunga mulai turun, ingat dampaknya apa? Ya perbankan marginnya akan semakin tipis. Artinya apa? Nanti teman-teman yang lihat LK-nya ini kenaikan profitnya yang begitu tebal, perlahan-lahan akan terpangkas. Bukan berarti big banks akan rugi ya, tetapi kenaikan omset ataupun kenaikan profitnya akan menipis. Nah kalau itu terjadi, kira-kira apa yang akan terjadi dengan sahamnya teman-teman? Ya para investor akan profit taking ya, mereka amankan dulu posisi mereka. Karena kalau kita perhatikan LK-nya menurun ya dari segi kenaikan margin tersebut, berarti kan orang akan mencari lagi nih saham apa yang kira-kira growth-nya lebih tinggi. Disitulah potensi big banks itu nanti akan ada tekanan. Nah kalau nanti saham big banks turun, apa yang kira-kira terjadi dengan IHSG? Pasti akan ada pressure kan, karena top 4 banks masih mendominasi IHSG kita. Tapi jangan khawatir teman-teman, itu justru memberikan kita sebuah kesempatan besar, yaitu adalah mencari saham yang tergolong blue chips dan juga bukan di sektor banking. Nah itu yang teman-teman perlu perhatikan. Nah di video kali ini saya tidak mungkin akan membahas semua saham yang masuk ke kategori tersebut ya, tapi ada satu saham yang akan saya spill buat para penonton semua. Kira-kira saham ini yang masuk ke kategori adalah blue chip,
tetapi juga bukan big banks. Nah, yaitu adalah Telkom. Nah, teman-teman coba perhatikan, Telkom itu kan memang blue chip sudah dari dulunya ya. Dan teman-teman bisa perhatikan bahwa fundamentalnya Telkom itu memang menarik secara price earning, valuasi ya, dan juga PBV. Telkom itu semuanya tergolong masih fair price, kita bisa bilang fair price ya. Dividennya juga rutin. Nah, jadi nanti kalau pada saat dananya ini sudah mulai masuk ke IHSG ya, dan di luar big banks, kira-kira ya apa yang akan mereka beli? Salah satunya kemungkinan adalah Telkom. Tapi teman-teman, ini disclaimer ya, ini bukan sebuah ajakan buat teman-teman membeli atau menjual saham Telkom. Saya cuma mengingatkan teman-teman semua ya, bahwa Telkom ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut, karena keputusan untuk teman-teman mau beli Telkom atau tidak, itu semua sepenuhnya tanggung jawab para penonton ya. Coba kita perhatikan sekarang ya, Telkom ini seperti apa. Kuartal keempat mereka belum rilis ya laporan keuangan. Tetapi kalau menurut pandangan saya, kemungkinan sih omsetnya bakal bagus ya. Kenapa? Karena pada saat masa pemilu ya, kuartal keempat, bahkan nanti masuk ke tahun 2024, kuartal pertama omset mereka ya akan bagus. Akan ada peningkatan. Dan bayangin aja teman-teman, asing itu sudah borong Telkom triliunan ya. Bukan cuma miliaran, ratusan miliar, tapi triliunan. Mereka berebut masuk. Dan sekarang itu Telkom baru breakout ya dari resistance mereka. Jadi kalau teman-teman yang belum punya ya bisa analisa lagi ya apakah Telkom ini menarik buat teman-teman sekalian. Nanti di luar Telkom kira-kira ada saham apa lagi nih yang bisa kita perhatikan. Nah, itu penting buat teman-teman lihat dengan kebijakan paslon 02 ya. Kalau mereka memang nantinya menjadi presiden ya, Prabowo Gibran, coba kita lihat mereka itu programnya apa saja sih. Pertama, mereka kan meneruskan IKN ya, berarti konstruksi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, saham-saham konstruksi sempat pesta pada saat quick count sudah muncul. Itu langsung sahamnya berterbangan semua. Tapi itu euforia sesat. Untuk 5 tahun ke depannya, kita perlu monitor nih, apakah nanti Prabowo Gibran akan benar-benar fokus dengan pembangunan. Kalau memang iya, hal-hal yang teman-teman perlu perhatikan ya tentunya saham-saham konstruksi. Karena ikan itu proyek besar sekali ya teman-teman. Kebutuhan untuk pembangunan itu begitu masif, apalagi bahan-bahan dasar untuk pembangunan. Nah, itu semua akan diuntungkan ya dengan ikannya lanjut. Lalu di luar itu teman-teman lihat mereka itu kan akan memberikan program makan gratis. Nah, teman-teman harus tahu makan gratis ini termasuk apa saja. Apakah ada susu, apakah ada nasi, dan lain-lain. Nah, itu kalau teman-teman sudah tahu kira-kira emiten apa nih yang ada di IHSG yang bisa diuntungkan ya. Kira-kira omsetnya akan bisa dinaikkan dengan adanya program gratis makan ini. Dan teman-teman ingat, ini programnya 5 tahun ke depan loh ya. Jadi cukup panjang. Nah, itu teman-teman bisa nih mulai analisa dari sekarang. Kira-kira saham mana nih yang bisa diuntungkan ya. Lalu kebijakan berikutnya adalah edukasi ya. Pak Prabowo dan Gibran juga ingin mengedukasi orang lebih besar lagi, dan juga kesehatan. Nah, para distributor alat-alat kesehatan juga teman-teman bisa nih perhatikan. Mereka bisa saja nih diuntungkan. Karena nanti kalau rumah sakit sudah mulai banyak, pasti demand untuk alat-alat kesehatan juga semakin meningkat. Nah, itulah beberapa kisi-kisi yang bisa saya sharingkan untuk video hari ini. Nanti untuk video yang selanjutnya barulah saya akan mulai satu persatu analisa kira-kira mau incar saham yang mana nih supaya kita bisa mendapatkan cuan bersama di IHSG. Buat teman-teman yang suka video seperti ini dan nggak mau nih ketinggalan dengan informasi terbaru, teman-teman bisa ikutan AG Invest Smart Room secara gratis ya. Nanti saya akan cantumkan linknya di bawah. Itu setiap hari Minggu jam 8 malam kita selalu duduk bersama diskusi tentang saham, ekonomi luar secara global dan lain-lain. Nah, itu semua bisa ikutan bersama diskusi Q&A dan saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah. Dan teman-teman, jika teman-teman kepingin lebih serius lagi ya belajar tentang saham, nah teman-teman bisa perhatikan di tahun 2024 awal ini komunitas AG Invest sudah mendapatkan cuan cukup banyak. Coba teman-teman lihat ya. Nah, ini teman-teman juga bisa rasakan jika teman-teman bergabung dengan komunitas AG Invest. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan untuk bergabung komunitas AG Invest ya. Nanti saya akan cantumkan linknya di bawah dan teman-teman tinggal hubungi admin di Telegram @AGInvestAdmin untuk menanyakan bagaimana bergabung dengan komunitas AG Invest. Sebagai penutup video hari ini, nanti kalau hasil real count sudah keluar, mau itu yang menang 01, 02, 03 atau 2 putaran sekalipun tidak masalah. Yang penting saya percaya bahwa siapapun presiden kita pasti akan memikirkan untuk memajukan Indonesia dengan cara mereka sendiri. Dan yang paling penting lagi adalah kita semua masih bisa mendapatkan cuan siapapun presidennya. Yang penting kita profit dari IHSG. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Jika teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel AG Invest supaya teman-teman tidak pernah ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you next time. Bye-bye.